Kami tahu bukan tidak ada yang kebetulan hidup kami. Malam ini kami ada di tempat ini. Kami ada bersama-sama karena Kau punya satu tujuan untuk kami boleh lebih dan lebih mengerti akan firman, akan maksud hatimu sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan penyembahan firman-Mu ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Romo silakan. Shalom, selamat malam semuanya. Ya, malam hari ini, kalau tadi dikatakan bukan suatu kebetulan, memang sih, gak ada yang kebetulan di dunia ini, selalu dirancang sedemikian rupa oleh Allah. Setiap pribadi punya rancangannya, setiap orang punya rancangannya, dan biasanya rancangan Allah selalu yang terbaik, meskipun terkadang bertolak belakang dengan apa yang kita inginkan. Maka kalau malam hari ini saya diberikan satu tema, indah banget loh. Apa temanya? Temanya tidak lain adalah hidup sesuai kehendak Allah. Idealnya memang seperti itu. Tetapi realitanya terkadang berkebalikan dengan apa yang kita bicarakan hari ini. Dengan apa yang kita renungkan bersama, hidup sesuai kehendak Allah. Maka saya lebih ingin melihat mengapa sih kita itu seringkali dengan sangat mudah mengatakan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Bahkan kita seringkali mencuplik kutipan atau mengkutip dari kata-kata yang disampaikan oleh Bunda Maria. Fiat voluntas tua, tapi kenyataannya kita seringkali banyak protesnya daripada mengatakan aminnya. Karena bagaimanapun, kalau kita berbicara soal hidup sesuai kehendak Allah, berarti di situ kita harus senantiasa mengamini apapun yang kita alami dalam hidup ini. Ketika kita mengalami sesuatu yang menurut pikiran kita itu, kok yang nggak sesuai loh dengan kehendak saya, disitulah kita pun harus mengamini. Ketika kita merasakan sesuatu yang bisa saja sesuai dengan kehendak kita, maka kita pun harus tetap mengamini. Jadi, saya ingin lebih mengatakan bahwa hidup sesuai kehendak Allah itu berarti seharusnya kita menjadi amin yang lain. Karena ketika kita hidup sesuai dengan kehendak Allah, berarti kita menggenapkan rencana yang telah Allah rancang sedemikian rupa di dalam kehidupan kita. Maka kembali lagi seperti saya katakan, kalau hari ini kita akan melihat terlebih dahulu, mengapa sih betapa susahnya kita seringkali begitu mengikuti hidup sesuai dengan kehendak Allah. Saya mencatat beberapa catatan yang rasanya patut untuk kita renungkan. Ya, semoga saja bisa menjadikan pegangan dalam kehidupan kita, sehingga kita akan tumbuh menjadi amin-amin yang lain itu. Dan saya selalu mengatakan bahwa amin yang sejati tidak lain adalah Bunda Maria, yang selalu mengamini apa yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupannya, meskipun terkadang harus bertolak belakang, harus bertentangan dengan pola pikirnya sebagai manusia. Hanya kita kan tidak tahu seperti apa Bunda Maria. Nah, yang pertama, yang seringkali membuat kita itu betapa susahnya untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kita seringkali kurang terbuka. Mengapa kurang terbuka menjadi satu bagian yang saya sampaikan, bahwa ketika kita betapa susahnya untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah adalah kekurang terbukaan kita. Seperti salah satu contoh. Dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita seringkali mengalami ketakutan, mengalami kegelisahan,
mengalami kekhawatiran, dan mengalami hal-hal yang seringkali membuat kita itu rasanya hidup menjadi tidak nyaman. Ya, itulah dia, kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, apapun yang kita alami yang seringkali bertentangan dengan apa yang seharusnya kita ikuti, yang ditawarkan oleh Allah, karena kita itu kurang terbuka. Terutama terbuka terhadap Allah dan juga terbuka kepada diri sendiri. Maka kecenderungan kita tidak lain adalah seringkali menutupi segala sesuatu yang kita alami, yang terjadi dalam hidup kita, supaya orang lain itu nggak tahu, supaya kita itu bisa melarikan diri dari situasi yang ada. Dan kalau bisa sebetulnya kita juga ingin menyembunyikan apa yang kita alami itu, kegelisahan itu kepada Allah, tapi kan nggak mungkin. Nah, mengapa keterbukaan menjadi poin pertama yang seringkali merintangi kita hidup sesuai dengan kehendak Allah? Karena sebenarnya keterbukaan itu tidak lain adalah untuk mau mengakui kekurangan, untuk mau mengakui kegagalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita itu kan paling gengsi mengakui kekurangan, mengakui kelemahan, mengakui kegagalan. Bahkan meskipun kita merasakan kegagalan dalam hidup, kita punya kelemahan di dalam hidup ini, seringkali kita terlalu angkuh, terlalu congkak, terlalu sombong. Terhadap Allah pun kita begitu, apalagi terhadap sesama kita. Nah, ketika kita selalu tidak terbuka terhadap kekurangan, terhadap kegagalan yang terjadi dalam kehidupan kita, ya lambat laun akhirnya kita menjadi orang-orang yang betapa susahnya untuk menerima dan mengikuti atau mengamini kehendak Allah itu. Padahal keterbukaan terhadap diri, keterbukaan terhadap orang lain, dan keterbukaan terhadap Allah, setidaknya sebetulnya akan memberikan satu pengharapan untuk memulai cara hidup yang baru. Bagaimana kita memperbaharui diri dari kekurangan dan kegagalan yang pernah kita lakukan. Kemudian ketika kita menata hidup, menata diri dari keterbukaan kita mau mengakui kekurangan dan kegagalan dalam hidup kita, maka disitulah kemudian kita akan tumbuh dalam kepercayaan terlebih lagi pada penyelenggaraan ilahi. Kita akan mengimani penyelenggaraan ilahi itulah yang akan membuat hidup kita menjadi jauh lebih berkembang. Nah, yang kedua, yang membuat kita itu seringkali betapa susahnya hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kita itu tidak mampu menerima diri. Sebagai salah satu contoh aja. Tadi ketika kita pertama kali ketemu, sudah saling lihat soal kepala lah, soal rambut lah, soal inilah, soal gemuk lah, soal gembrot lah, dan sebagainya gitu ya. Kita itu kan seringkali ketika ada orang yang mengatakan kamu gembrot, lalu kemudian menjadi body shaming katanya, diadukan ke sini dan seterusnya. Saya sendiri sebetulnya kalau mungkin ada orang mengatakan Romo kok makin botak, ya sebetulnya tersinggung juga kalau secara manusia, tapi ya itulah dia. Saya menerima kekurangan yang ada dalam diri saya itu sebagai satu kelebihan. Kalau orang lain mengatakan, kekurangan saya tidak lain adalah nggak punya rambut. Tapi justru nggak punya rambut itu adalah kelebihan saya. Sehingga orang akan sangat lebih mengenal saya, kalau saya pakai wig, pasti orang akan bingung kan? Pasti orang akan bingung kalau saya pakai wig. Mungkin orang nggak akan kenal, tapi ketika melihat kepala saya licin kayak begini, orang langsung, Romo pengen tuh, gitu loh ya. Dan itu sama sekali nggak membuat saya tersinggung. Saya mensyukuri, menerima keadaan saya, memang rambut saya makin lama makin tipis, sehingga saya berani untuk menghabisi rambut saya, kadang-kala sampai licin kayak begitu. Ini sebagai salah satu bentuk menerima diri. Bagaimanapun, hidup yang kita miliki itu adalah anugerah.
Kita diciptakan dengan segala kekurangan dan kelebihan. Banyak tuh sekarang ada yang punya uban dikit aja udah gelisah gitu loh. Langsung cari inilah, cari itulah gitu loh ya. Nggak salah sih, nggak salah. Tapi kemudian ketika gagal tuh mau menghitamkan rambut, bukannya hitam malah jadi hijau gitu kan. Protes juga gitu kan. Ya itulah dia. Hal-hal yang kecil kayak begini seringkali membuat kita itu kalau kita mau melihat di dalam iman kita, ya kita itu nggak bisa menerima diri loh ya. Kalau istilah saya begini, pada akhirnya semua orang itu akan gendut, ya disyukuri juga gitu ya. Tapi kan seringkali kita nggak menerima karena kita mau menjaga, ya nggak salah seperti saya katakan, nggak salah. Tapi kemudian kita menyiksa diri. Ketika kita menyiksa diri, berarti di situ kan kita tidak menerima hidup itu adalah suatu anugerah. Kita tidak mensyukuri Allah menciptakan diri kita dengan segala kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Melalui kekurangan kita bisa belajar menyempurnakan hidup. Ketika melihat kekurangan orang lain bukan menjadi suatu body shaming seperti itu, tapi kita juga bisa belajar bagaimana membuat kita bersikap lebih dewasa, lebih bijak dalam hidup ini. Dengan kekurangan tadi, menyempurnakan hidup dengan jalan mengikuti, setia, dan kemudian percaya pada penyelenggaraan ilahi. Tapi di zaman sekarang ini menjadi salah satu kesulitan, ya ini tidak mampu, tidak bisa menerima diri dengan segala kekurangan dan kelemahan. Nah, kalau kita tidak mampu menerima diri dengan segala yang ada dalam diri kita, apakah mungkin kita itu akan hidup sesuai dengan kehendak Allah? Wong nyatanya kita protes-protes melulu kok dalam hidup ini. Sedikit-sedikit menggerutu. Sekarang misalnya saja, orang yang beli Pertalite itu harus punya My Pertamina. Banyak meme di mana-mana gitu loh ya. Oh, sindiran sini, sebetulnya kan itu menjadi salah satu hal yang bisa kita syukuri juga. Supaya kita tidak membebani negara, karena kita mampu beri BBM yang lebih baik, ya mengapa kita harus mencaplok hak orang lain sebetulnya ya. Ya itulah dia. Kalau kita tidak mampu menerima diri itu efeknya banyak. Ketika kita tidak mampu menerima diri, tanpa sadar loh, destruktif. Destruktif terhadap diri sendiri, destruktif kepada orang lain, destruktif kepada Allah juga. Kadangkala kita hidup hanya penuh dengan keluhan, hidup kita itu hanya dengan keluhan. Apa yang kita dapatkan mengeluh, apa yang kita terima kemudian ngomel-ngomel, apa yang kita dapatkan kemudian kita ya benar-benar tidak bisa menerima diri kita. Nah, ketika kita tidak bisa menerima diri kita, maka langkah yang ketiga atau poin ketiga, mengapa kita betapa susahnya hidup sesuai dengan kehendak Allah, ya kita akhirnya nggak bisa bersyukur, atau belum mampu bersyukur, atau nggak mampu bersyukur. Apapun yang dimiliki akan selalu kurang kalau kita nggak mampu bersyukur. Oh, tadi di dalam prolog, di dalam pengantar sebelum kita ngobrol-ngobrol di dalam acara hari ini sudah disampaikan, sekecil apapun kita itu patut bersyukur. Jadi kalau hidup kita mampu mensyukuri segala sesuatu, sekecil apapun itu, kita akan semakin percaya bahwa Allah itu, kehendak Allah itu justru seringkali hadir di dalam peristiwa-peristiwa yang sangat sederhana. Peristiwa-peristiwa yang seringkali kita anggap remeh-temeh, tapi di sana kalau kita mau membuka hati, kalau kita mau membuka pikiran kita, kalau kita peka, itulah yang akhirnya dapat mengantarkan kita pada pujian syukur kepada Allah atas penyelenggaraan ilahi, atas kasih karunia Allah, atas kuat kuasa Allah. Bukan bersungut-sungut terus dan merasa kurang dalam hidup ini. Saya kan seringkali mengatakan, sabda bahagia yang disampaikan oleh Yesus itu kan sebetulnya mengajak kita mensyukuri segala sesuatu sebagai suatu anugerah.
Ketika kita menangis, itu juga anugerah loh. Coba bayangin, kalau kita nggak bisa mengeluarkan air mata, gimana tuh? Ketika kita dalam pergumulan, kita syukuri karena pergumulan itu pun tidak lain adalah bagaimana proses memurnikan hati kita supaya kita itu benar-benar mau hidup sesuai dengan kehendak Allah. Karena pada umumnya kita seringkali memaksakan kehendak sendiri dan seakan-akan Allah itu tidak lain adalah pembantu kita. Ya siapa yang lu gitu loh. Siapa kita kalau hidup kita kayak begitu? Lalu, akhirnya kita hanya akan menuntut sebagai, ya pertuntutan itu menuntut kepada Allah, menuntut kepada orang lain, menuntut kepada diri sendiri juga. Kita kan seringkali mempush diri sendiri melampaui kekuatan kita. Kalau kita memang mau hidup sesuai dengan kehendak Allah, ya kita syukuri juga. Bukan berarti kita mensyukuri itu menjadi orang yang pasrah begitu aja. Bukan yang, ya seperti lagu dangdut pasrah gitu. Enggak gitu juga. Karena dengan bersyukur itu kita akan selalu mempunyai pengharapan dan kita akan punya spirit untuk terus-menerus melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Dan menuntut itu kan menuntut kepada Allah, menuntut kepada orang lain, menuntut kepada diri kita sendiri tidak lain adalah hanya untuk melampiaskan dan memuaskan diri atas segala sesuatu yang kita ingini. Kalau itu masih terus mendominasi di dalam kehidupan kita, bagaimana mungkin kita hidup sesuai dengan kehendak Allah? Bagaimana mungkin kita akan mengamini apa yang Allah karuniakan di dalam kehidupan kita? Allah memberikan kehidupan ini pun bukan sebagai cara untuk membuat kita seenaknya. Enggak. Itulah tadi. Allah selalu merancang segala sesuatu kepada setiap pribadi. Setiap pribadi itu bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kehendak Allah itu. Nah, kalau hidup hanya sebagai keluhan saja, ya lambat laun memang kita akhirnya menjadi orang-orang yang betapa susahnya untuk mensyukuri. Dan Allah pun seakan-akan harus mengikuti kemauan kita. Maka ini bisa menjadi satu kekuatan bagi kita. Mengapa kita seringkali tidak mampu terbuka terhadap Allah. Kemudian kita juga tidak bisa menerima diri. Kita juga tidak bersyukur atas hidup itu. Dan kegelisahan-kegelisahan itu terus-menerus mendominasi kehidupan kita. Sepertinya ini menjadi satu kunci yang perlu kita pegang baik-baik dengan kalimat yang dikatakan oleh Yesus. Sabda Yesus mengatakan demikian. Tenanglah, aku ini jangan takut. Rupanya kalau kita melihat di dalam Injil, betapa susahnya memang menenangkan hidup manusia. Betapa susahnya menenangkan jiwa manusia. Betapa susahnya memang menenangkan pikiran manusia, karena manusia cenderung berpikir menurut kemauannya sendiri, berpikir menurut kehendaknya sendiri. Sama toh kalau kita membaca di dalam Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 32. Kalau tadi saya mengatakan tenanglah, aku ini jangan takut, itu Matius 14 ayat 27. Rangkaian kisahnya tidak lain adalah ketika berjalan di atas air, mereka merasakan suatu kegelisahan yang sangat luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Yesus, tapi juga ternyata punya kegelisahan karena ketidakterbukaan terhadap Allah sendiri, terhadap dirinya sendiri. Mereka juga tidak menerima diri bahwa sekarang mereka itu bukan lagi sebagai orang-orang biasa, tetapi dipilih oleh Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah. Mereka sendiri rupanya tidak mampu bersyukur. Kebersamaan hidup dengan Yesus itu bukan dijadikan sebagai landasan kekuatan, tapi mereka tetap berjalan menurut pikirnya sendiri, akhirnya kegelisahan. Mendapatkan tantangan sedikit saja, mereka gelisah. Maka disinilah, kalau kita memang selalu hidup di dalam seperti itu, jangankan kita bisa mengikuti kehendak Allah, untuk menenangkan diri aja nggak bisa. Maka satu-satunya tidak lain adalah tenanglah, aku ini jangan takut.
Kalau kita membaca dari paralelnya dari Injil Markus bab 45-52 di sana disanakan, lalu Yohanes bab 6 ayat 16 sampai 21 ini paralel dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 32. Di dalam Markus dan Yohanes sangat jelas sekali bagaimana kegelisahan, ketakutan, kehilangan pengharapan karena situasi yang dialami oleh para murid ini, dan Yesus tetap menenangkan. Keterbukaan itulah yang akan membuat kita menjadi tenang. Keberanian untuk menerima diri itulah yang akan membuat kita menjadi tenang. Kemampuan kita untuk mensyukuri atas hidup yang dimiliki, atas penyelenggaraan ilahi, itulah yang akan membuat tenang. Maka hidup setelah itu, kalau kita melihat kembali dalam bacaan Injil, setelah Yesus mengatakan, tenanglah aku ini, jangan takut. Mereka kemudian hidupnya apa? Menjadi tenang. Karena mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Lalu juga mereka menjadi tenang karena Allah ada bersama mereka. Maka ketika kita mau hidup menurut kehendak Allah, yang harus dipastikan dulu tidak lain adalah keyakinan bahwa dalam situasi apapun, dengan situasi apapun, kita akan selalu bersama dengan Allah, dan kehendak Allah itu akan semakin mampu kita amini kalau kita terbuka, kalau kita memang mau menerima diri, kalau kita mau bersyukur atas hidup. Dari sinilah pola pikir kita harus mulai dirubah. Memang paling gampang kok mengatakan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi pada realitanya seperti saya katakan tadi, betapa susahnya kita untuk mau mengamini dan menjadi amin terhadap kehendak Allah itu, maka kembali lagi kepada diri kita. Ya, semoga dari obrolan kita malam hari ini berbicara soal kehendak, hidup sesuai dengan kehendak Allah. Lalu juga kita melihat kendala-kendala yang seringkali membatasi kita, merintangi kita untuk benar-benar mau mengamini kehendak Allah itu. Silahkan saatnya bagi kita untuk lebih terbuka terhadap Allah. Lebih mau membuka diri terhadap Allah. Mau mengakui kekurangan, kelemahan, dan kegagalan dalam kehidupan kita. Karena kalau kita tidak berani mengakui kekurangan dan kegagalan, kita akhirnya seringkali begitu congkak kok. Bukan lagi mau mengikuti kehendak Allah, tetapi kita memaksa Allah mengikuti kehendak kita. Jadi malam hari ini saatnya bagi kita untuk merefleksikan diri. Ada di posisi mana kita itu? Kita seringkali yang mengatakan bahwa hidup sesuai dengan kehendak Allah, tetapi hati, budi, pikiran kita tidak ada di sana. Kita malah menjadi bertentangan dengan apa yang seringkali kita yakini dan kita percayai. Penyelenggaraan ilahi, kalau kita amini dan kalau kita imani dengan sungguh-sungguh, itulah yang akan mengantarkan kita untuk selalu mensyukuri atas hidup yang Tuhan berikan kepada kita dengan berbagai macam tantangan, dengan berbagai macam pergumulan. Karena kita akan selalu melihat di sana, Allah mengatakan kepada kita, tenang, akulah ini, jangan takut. Ya, tema ini pun saya buat untuk lagu yang terakhir saya rilis Juni yang lalu. Di sana saya kemarin tadi sudah memberikan linknya. Selama aku itu tidak lain adalah ingin mengatakan kepada kita, selama aku percaya, selama aku terbuka, selama aku mau bisa mensyukuri atas hidup, di sanalah kita akan selalu mengatakan amin terhadap kehendak Allah. Maka jadilah amin-amin yang lain. Jadi semestinya kita hidup di dalam amin dan di dalam iman kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Romo. Lagunya yang terakhir. Wah. Kalau berkenan boleh cuplikannya dikit, Mo. Ada yang setuju? Lebih baik diputarkan saja videonya biar lengkap. Judulnya Selama Aku. Karena saya terinspirasi yaitu selama aku
percaya, selama aku terbuka, selama aku mau mensyukuri, luar biasa, Tuhan itu selalu ada dan kita akan selalu mengamini apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Langkah demi langkah telah ku lalui, beribu cobaan menghadangku, tapi selalu ku berjumpa denganmu, tersenyum dan berkata, aku selalu ada. Menapaki jalan yang telah kau tunjukkan, hanya kesetiaan jawabannya, mengantarkan hidupku kepadamu, bersatu dalam cinta, melangkah di jalanmu. Selama ku bersandar pada kekuatan-Mu Tuhan, tuntunlah langkahku agar tak berpaling. Selama ku setia padamu Tuhan, ku yakin Kau takkan tinggalkanku. Kaulah pelita hidupku. Meski jalan yang ku tempuh tak mudah, bila tetap bersamamu, ku mampu selama bersandar pada kekuatan-Mu Tuhan, tuntunlah langkahku agar tak berpaling. Selama ku setia padamu Tuhan, ku yakin Kau takkan tinggalkanku. Kaulah pelita hidup.